dalam kebutuhan sehari-hari kita. Apalagi kalau upah minimumnya tidak 100% kebutuhan hidup layak. Kalau misal di DKI pada tahun 2008 90% upah minimumnya 90% dari kebutuhan hidup layak, artinya kan buruh berhutang 10%. Dan kalau tiap tahun berhutang 10%, akumulasi total dalam 10 tahun, berapa yang dia berhutang? Apalagi kalau kita lihat ke upah real jauh daripada upah nominal. Walaupun tahun ini kita menerima upah Rp1.000, kita bisa memberi mie instan 3 bungkus. Upah kita naik tahun berikutnya Rp1.500, tapi kita hanya bisa membeli mie instan adalah 2 bungkus. Itu artinya upah real kita turun, walaupun secara nominal naik Rp500. Itulah persoalan di kalangan buruh Indonesia sekarang ini. Oleh karena itu bagi SPMI yang harus diperjuangkan adalah yang pertama, agar penetapan upah minimum sama dengan 100% kebutuhan hidup layak. Yang kedua, item-item kebutuhan hidup layak di dalam peraturan menteri harus dirubah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi benar-benar layak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah membuat undang-undang perburuhan tentang pengupahan, di mana diatur tentang upah layak. Dan yang keempat adalah kita harus mendefinisikan apa yang disebut dengan pentahapan upah minimum sama dengan 100% KHR. Bukan naik turun di bawah 100% KHR, tapi harus pada tahun tertentu melebihi 100% KHR dan seterusnya. Itulah persoalan upah buruh di Indonesia. Prioritas isu ketiga adalah isu outsourcing. Hampir berapa persen operator, banyak lah Pak, hampir mungkin 80% operator di situ outsourcing. Kalau yang permanen, CH dapat, MC juga lumayan gampang sih menurut aku orang itu. Kalau kami kan susah, demam tinggi pun susah untuk dapat MC. Sedangkan cuti kami aja susah, ini nggak bisa didapatkan kecuali diuangkan. Kami di outsourcing ini pertama kontraknya 9 bulan. Kalau bagus ya disambung lagi 9 bulan, itu masih outsourcing. Terus kalau mau disambung lagi di break 1 bulan. Di break itu maksudnya dirumahkan? Dirumahkan dulu 1 bulan, diistirahatkan dulu, terus disambung lagi 9 bulan. Sambung 9 bulan itu masih lewat penyalur. Masih lewat penyalur. Kalau mau memang disambung lagi siap 9 bulan itu baru dilokalkan. Dilokalkan pun di ini dulu, di break dulu. Bila tidak hati-hati menyelesaikan persoalan outsourcing bagi bangsa Indonesia, akan kehilangan satu generasi. Kita bisa bayangkan, buruh berumur 25 tahun tidak lagi bisa bekerja akibat dia sudah di-outsource berulang-ulang oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, undang-undang di Republik Indonesia sudah mengatur bahwa penggunaan outsourcing tidak boleh di pekerjaan langsung maupun kegiatan proses produksi. Teller di bank di-outsource, operator di proses produksi langsung di-outsource. Ini adalah penyimpangan terhadap undang-undang dan pemerintah tidak berdaya. Yang berikutnya, buruh outsourcing tidak mempunyai kepastian masa depan. Upah yang rendah, tidak mendapat jaminan kesehatan, dikontrak berulang-ulang bahkan sampai 5 tahun sampai 10 tahun. Kemudian tidak ada dana pensiun dan kemudian mereka tidak bisa terkadang berani untuk berkeluarga hanya karena ketidakpastian masa depan dari buruh outsourcing tersebut. Oleh karena itu, bagi kita khususnya SPMI, kami akan memperjuangkan, akan melawan sistem outsourcing yang tidak sesuai dengan undang-undang yang bersifat eksploitasi. Yang kedua, kita harus membentuk komite aksi melawan eksploitasi outsourcing terhadap kebijakan negara atau kebijakan pemerintah yang tidak berpihak untuk melindungi buruh yang bahkan dikontrak atau di outsource bertahun-tahun. Dan yang ketiga, kita menginginkan pekerjaan yang sama maka harus mendapatkan upah yang sama. Oleh karena itu, sistem outsourcing harus dilawan demi menyelamatkan generasi bangsa dan meningkatkan nilai produktivitas. Kalau tidak, sistem outsourcing yang kita biarkan akan berbahaya. Sebuah negara menerapkan sebuah sistem outsourcing apabila ada persyaratan. Yang pertama, upahnya layak. Di outsource di mana perusahaan pun, karena dia upahnya layak, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah ada jaminan sosial. Kalau dia di outsource di perusahaan A, kemudian pindah ke perusahaan B, maka kalau ada jaminan sosial tidak ada masalah. Karena kalau dia sakit, jaminan kesehatan tetap dibayar. Kalau dia pensiun pada waktu tertentu, maka tetap mendapatkan jaminan pensiun. Nah, di Indonesia, jaminan sosial tidak ada, upah tidak layak, di bawah upah minimum, bahkan hanya upah minimum, tapi outsourcing menggurita dan merajalela, dan pemerintah tidak berdaya.
Oleh karena itu, kita harus melawan sistem outsourcing yang bersifat eksploitatif dan harus memperjuangkan pekerjaan yang sama mendapatkan upah yang sama. Prioritas isu keempat adalah isu pengawasan ketenagakerjaan. Selain isu jaminan sosial, isu outsourcing dan upah layak, maka bagi FSPMI isu pengawasan perburuhan menjadi penting atau labor inspection. Pengawasan menjadi lemah karena ada otonomi daerah. Oleh karena itu, SPMI ingin memperjuangkan agar dibentuk komite pengawasan perburuhan di tingkat nasional di bawah Presiden dengan ketua hariannya Menteri Tenaga Kerja. Dan yang kedua, kita ingin memperjuangkan agar pegawai-pegawai pengawas di Dinas Tenaga Kerja daerah maupun provinsi dibiayai oleh APBN maupun APBD dalam pendidikan-pendidikan sehingga menghasilkan tenaga pengawas yang mumpuni dan dapat menegakkan aturan atau law enforcement. Prioritas isu kelima adalah isu pengadilan perburuhan yang murah, cepat, dan berkeadilan. Perselisihan perburuhan di Indonesia makin meningkat. Posisi buruh mempunyai daya tawar yang sangat lemah di dalam pengadilan. Catatan-catatan dari kami menunjukkan secara data bahwa banyak buruh dikalahkan dalam pengadilan. Pengadilan perburuhan diharapkan cepat, murah, dan berkeadilan sehingga sekarang menjadi kuburan bagi keadilan buruh mencari penyelesaian kasusnya. Oleh karena itu, bagi SPMI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau peradilan perburuhan harus dilakukan revisi. Peradilan perburuhan atau labor court harus mempunyai sifat cepat, murah, dan berkeadilan. Dia tidak boleh menjadi kuburan bagi kaum buruh yang ingin mencari rasa keadilan. Tapi di sini nanti peradilan perburuhan yang revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 lebih kepada menganut sistem tripartisme, yaitu unsur buruh, unsur pengusaha, dan unsur pemerintah sama-sama mencari sebuah format penyelesaian yang terbaik untuk kaum buruh. Prioritas isu keenam adalah isu kawasan ekonomi khusus. Bagi buruh Indonesia, terbentuknya kawasan ekonomi khusus harus berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan kaum buruh di Indonesia. Kawasan ekonomi khusus di Bangalore, India, dan juga di Shanghai di Cina harus juga tercermin di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi meningkat, kesejahteraan buruh akan meningkat. Dan dalam kawasan ekonomi khusus harus diperjuangkan, tidak boleh anti serikat pekerja atau anti union, tidak boleh memberangus aktivis-aktivis serikat pekerja atau union busting. Upah yang diterima oleh pekerja-pekerja di kawasan ekonomi khusus harus jauh lebih baik daripada yang diterima oleh kaum buruh rata-rata. Dan yang terakhir, kawasan ekonomi khusus harus menciptakan lapangan pekerjaan yang berkeadilan, yang tetap mengadopsi semua undang-undang perburuhan yang ada di Indonesia. Beberapa hal yang telah dicapai adalah jumlah PUK yang meningkat 2005, 237 PUK menjadi 434 PUK di tahun 2010. Peningkatan jumlah anggota FSPMI yaitu dari 105.985 anggota di tahun 2005 menjadi 130.608 anggota di tahun 2010. Peningkatan jumlah iuran dari 1,43 miliar rupiah pada tahun 2005 menjadi 3,2 miliar rupiah pada tahun 2010. FSPMI berhasil meyakinkan perusahaan untuk tidak menggunakan tenaga kerja outsourcing di perusahaannya. Tuntutan ini tercapai antara lain di PT Honda HPPM, PT Hino, PT Panasonic PSCID, PT Capsonic, PT Suzuki, dan lain-lain. Lebih dari 90% perusahaan yang pekerjanya menjadi anggota FSPMI tidak lagi menggunakan tenaga kerja outsourcing. Bahkan di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, FSPMI telah berhasil meyakinkan pemerintah untuk mengeluarkan surat edaran bupati yang melarang penggunaan tenaga kerja outsourcing yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di kedua daerah tersebut. Untuk isu upah layak, FSPMI bersama elemen serikat pekerja lainnya mulai tahun 2006 telah berhasil memperjuangkan penetapan upah minimum sektoral, khususnya sektor industri metal, yang nilainya di atas 100% kebutuhan hidup layak, yaitu di DKI Jakarta, Bekasi, dan Karawang.
Beberapa daerah lainnya seperti Depok, Tangerang, Pasuruan, Sidoarjo, dan Batam, perjuangan FSPMI bersama elemen serikat pekerja lainnya berhasil mendorong pemerintah untuk menetapkan upah minimum mendekati 100% kebutuhan hidup layak. Untuk isu jaminan sosial, FSPMI memprakarsai terbentuknya Komite Aksi Jaminan Sosial yang bertujuan mendesak pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan pembentukan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Komite Aksi Jaminan Sosial telah berhasil mendesak DPR RI bersama pemerintah untuk membahas kedua hal tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan permintaan Komite Aksi untuk meneruskan persidangan atas gugatan warga negara terhadap Presiden RI dan para menteri terkait jaminan sosial. Sidang menolak permintaan kuasa hukum Presiden RI untuk keputusan sela agar sidang tidak dilanjutkan. FSPMI bersama KAJS sangat yakin akan berhasil memperjuangkan hak rakyat untuk berobat gratis seumur hidup, hak buruh formal untuk mendapat jaminan pensiun, dan supaya BPJS berbentuk wali amanat.